Malam datang, lampu kamar padam, dan tubuh seharusnya memasuki mode pemulihan. Namun, ketika kita memilih terus terjaga, sesuatu yang tidak terlihat mulai terjadi. Otak belum benar-benar berhenti bekerja, sementara tubuh kehilangan waktu penting untuk memperbaiki dirinya. Awalnya mungkin hanya terasa seperti mata berat dan kepala sedikit lambat. Tetapi di balik rasa lelah itu, berbagai sistem tubuh perlahan mengubah ritmanya. Kurang tidur bukan sekadar membuat kita mengantuk keesokan harinya. Ia seperti mengambil pinjaman dari kesehatan yang suatu saat harus dibayar perlahan. Pagi berikutnya, alarm berbunyi, dan kita bangun dengan perasaan seperti belum selesai tidur. Konsentrasi menurun, reaksi menjadi lebih lambat, dan hal sederhana terasa membutuhkan usaha lebih besar. Otak yang kurang tidur kesulitan mempertahankan perhatian serta memproses informasi dengan optimal. Itulah sebabnya kita bisa membaca kalimat yang sama berulang kali tanpa benar-benar memahaminya. Bahkan pengambilan keputusan ikut terganggu. Kita mungkin merasa masih mampu bekerja seperti biasa, padahal kemampuan otak sedang berjalan dengan bahan bakar yang jauh lebih sedikit daripada biasanya setiap pagi. Di dalam otak, kurang tidur juga mempengaruhi proses pembersihan yang berlangsung ketika kita tertidur. Saat tidur cukup, otak mendapatkan kesempatan untuk mengatur ulang berbagai aktivitas dan membuang sebagian sisa metabolisme. Ketika waktu tidur terus dipotong, proses pemulihan ini ikut terganggu. Bayangkan sebuah kota yang biasanya memiliki malam untuk membersihkan jalan. Jika malam selalu digunakan untuk aktivitas, sampah akan menumpuk perlahan. Begitu pula otak. Bukan berarti satu malam buruk langsung menghancurkannya, tetapi kekurangan tidur berulang dapat menjadi masalah serius secara perlahan setiap hari. Kemudian tubuh mulai merespons melalui hormon. Kurang tidur dapat mengacaukan keseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Akibatnya, kita bisa lebih mudah merasa lapar, terutama terhadap makanan tinggi kalori. Pada saat yang sama, tubuh menjadi kurang efisien dalam mengatur gula darah. Jadi ketika seseorang sering begadang, masalahnya bukan hanya mata panda atau sulit bangun pagi. Pola tidur yang buruk dapat mempengaruhi cara tubuh mengelola energi, nafsu makan, dan metabolisme sepanjang hari secara perlahan dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Sistem kekebalan tubuh juga ikut merasakan dampaknya. Ketika kita tidur, tubuh bukan sedang pasif. Justru pada saat itulah berbagai proses perbaikan dan pengaturan sistem imun berlangsung. Jika tidur terus dikurangi, respons pertahanan tubuh dapat terganggu. Kita mungkin menjadi lebih mudah merasa tidak fit, terutama ketika tekanan hidup juga tinggi. Bayangkan pasukan yang harus berjaga setiap malam tanpa pernah mendapatkan waktu istirahat cukup. Lama-kelamaan, kemampuan mereka menjaga benteng tentu tidak akan sama seperti sebelumnya. Setiap hari dalam kehidupan kita tanpa cukup istirahat malam. Jantung dan pembuluh darah pun tidak sepenuhnya terbebas dari efek kurang tidur. Tidur membantu tubuh mengatur tekanan darah, denyut jantung, serta berbagai proses pemulihan. Ketika kita sering terjaga hingga larut malam, tubuh kehilangan sebagian waktu untuk menurunkan aktivitas tersebut. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, dampaknya dapat menambah beban pada sistem kardiovaskular. Karena itu, tidur bukan sekedar waktu ketika kita berhenti beraktivitas. Tidur adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan internal setiap hari, secara perlahan dari waktu ke waktu tanpa kita sadari. Yang menarik, kurang tidur juga mengubah cara kita merasakan emosi. Setelah malam yang buruk, masalah kecil bisa terasa jauh lebih besar. Kita menjadi lebih mudah tersinggung, sulit mengendalikan reaksi, atau kehilangan motivasi. Ini terjadi karena tidur berperan dalam pengaturan emosi dan hubungan antara berbagai bagian otak. Jadi ketika seseorang terlihat lebih sensitif setelah begadang, itu bukan selalu karena kepribadiannya berubah. Bisa jadi otaknya sedang bekerja dalam kondisi yang membuat pengendalian emosi menjadi lebih sulit dari biasanya. Secara nyata dalam keseharian kita. Lalu ada efek yang sering tidak kita sadari. Kemampuan tubuh untuk pulih dari tekanan menjadi lebih lemah. Kehidupan sehari-hari sudah memberikan banyak beban, mulai dari pekerjaan, belajar, konflik, hingga kekhawatiran.
Tidur membantu sistem saraf kembali menuju kondisi yang lebih tenang. Ketika tidur kurang, tubuh dapat tetap berada dalam keadaan waspada lebih lama. Akibatnya, kita bukan hanya merasa lelah secara fisik, tetapi juga seperti membawa beban mental yang tidak pernah benar-benar turun sepanjang hari berikutnya, secara perlahan tanpa kita sadari, setiap hari. Namun, satu malam kurang tidur bukan berarti tubuh langsung mengalami kerusakan permanen. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memulihkan diri. Masalah muncul ketika kekurangan tidur berubah menjadi kebiasaan. Begadang sekali mungkin terasa biasa, tetapi jika berulang selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dampaknya dapat menumpuk. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya berapa lama kita tidur malam ini, melainkan bagaimana pola tidur kita secara keseluruhan. Konsistensi seringkali lebih penting daripada mengejar tidur setelah kelelahan menumpuk seiring waktu berlalu. Pada akhirnya, tidur bukanlah waktu yang terbuang. Ketika dunia luar menjadi sunyi, tubuh justru bekerja dalam diam. Otak mengatur ulang, tubuh memperbaiki diri, sistem imun beradaptasi, dan berbagai fungsi penting mendapatkan kesempatan untuk kembali seimbang. Jadi, mungkin pertanyaan sebenarnya bukan berapa banyak waktu yang bisa kita korbankan untuk tidur, melainkan berapa banyak kesehatan yang ingin kita pertaruhkan demi tetap terjaga. Karena setiap kali kita memejamkan mata, tubuh sedang melakukan pekerjaan penting yang tidak terlihat oleh kita secara perlahan setiap harinya.